Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi ya. Biasanya kalau Pak Agus bicara, kalau salam dijawab, kemudian diam, gitu ya. Kebiasaannya seperti itu. Bapak Ibu guru saya yakin juga begitu. Oke, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anakku yang hebat. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf tata usaha SMP Negeri 3 Pelayan. Yang selalu saya banggakan, saya cintai anak-anakku peserta didik kelas 7, 8, 9 SMP Negeri 3 Pelayan. Yang pertama, yang utama, jangan sampai lupa kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, bisa berkumpul, bisa ke sekolah dengan senang. Insya Allah akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan positif yang sudah diprogramkan oleh sekolah. Hari ini spesial, kalian nanti ada satu materi yang akan saya sampaikan kepada kalian semua. Kemudian juga nanti kita makan pagi bersama, sarapan bersama, sarapan sehat ya. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Anak sekalian, materi yang saya sampaikan ini sudah saya sampaikan di 4 sekolah. Ini yang kelima, 5 sekolah. Mengapa ini saya sampaikan? Menangkap dari fenomena-fenomena yang ada di sekolah. Jadi tidak hanya di SMP 3 Pelayan, di berbagai sekolah di belahan kita di Indonesia ini banyak terjadi beberapa hal yang nantinya kalau kita tidak sikapi dengan baik, kalau kita tidak melangkah dengan bijak, melangkah dengan smart, dengan cerdas, maka kita akan menyesal di kemudian hari. Saya nggak mau anak-anak saya itu menyesal karena ada kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang tidak disadari itu sebetulnya sangat merugikan untuk masa depannya. Itu saya nggak mau. Makanya buru-buru ketika saya ditugaskan sebagai PLT di sini, saya harus ngomong sama anak-anak tentang yang akan saya sampaikan. Karena ini very important, sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting sehingga harus dicermati. Nah untuk itu yang duduknya belum nyaman dibuat nyaman ya. Ya, coba duduknya tegak supaya peredaran darahnya lancar, sehingga secara fisik psikis kalian bisa menerima apa yang saya sampaikan. Oke. Ya, yang sini agak panas nggak apa-apa ya, bentar saja. Oke, yang sini wah enak ini untuk sing eyuk di sini. Oke, yang sana nggak masalah. Oke, anak sekalian, yang akan saya sampaikan adalah terkait adanya ataupun sebuah suasana atau situasi yang memang tidak bisa kita hindari, yang disebut dengan digitalisasi di berbagai lini. Digitalisasi di berbagai lini, kita berhubungan dengan dunia luar, tidak saling berinteraksi secara langsung, tetapi di dunia maya melalui internet. Jadi digitalisasi itu sebetulnya terbagi menjadi 3. Ada namanya digital teknik,
atau teknik digital. Kemudian ada digital culture, ya. Kemudian ada digital etik atau etika digital. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah terkait dengan etika digital. Yang itu kalau tidak kita sikapi, tidak kita laksanakan dengan baik, kamu akan menyesal di kemudian hari, karena ini berpengaruh terhadap masa depanmu anak-anak sekalian. Tidak hanya berpengaruh pada saat ini, tapi di masa depan. Juga akan saya sambungkan dengan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang PPK, ya, pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah pernah menyampaikan yang di sana di dalamnya ada beberapa perilaku-perilaku menyimpang yang terjadi pada anak-anak. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada intoleransi, kemudian ada kekerasan seksual, kemudian ada bullying dan sebagainya. Yang itu sudah diatur melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, dan juga itu dibarengi dengan aturan-aturan lain yang bisa menjerat kita kalau sampai nanti masuk ke ranah kriminalitas, ranah hukum. Nah, kan kita nggak mau sampai ke sana, iya nggak? Oke. Ada banyak hal sebetulnya terkait dengan itu, tapi saya akan fokuskan pada yang disebut dengan etika digital. Bagaimana kita berselancar di dunia maya, media sosial yang kita gunakan, mau tidak mau kita harus menggunakan, tetapi kita aman, tidak menyesal di kemudian hari, bahkan bisa menjadi produktif. Oke. Saya mau tanya dulu, siapa yang sering menggunakan media TikTok? Angkat tangan. Oke. Instagram, ngacung. Instagram, yang punya Instagram. Atau masih ada yang Facebook? Ada Facebook. Facebook itu ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah generasi dulu. Facebook. Oke. Kalau WA jelas ya? Rasa pasti sih. Anak-anak, ketika kita bermain itu YouTube, yang punya akun channel YouTube ada? Jangan-jangan ada yang punya, ada yang YouTuber. Loh, YouTuber itu nggak jelek loh. Asal kontennya yang di-upload itu yang positif, bagus loh YouTube. Bahkan ada sekarang anak-anak itu yang cita-citanya menjadi YouTuber. Ada nggak di sini? Anak saya itu tak tanya, cita-cita jadi apa? Salah satunya mau jadi YouTuber. Oke, kita kembali. Ketika kita berselancar di dunia maya melalui media sosial, apa saja yang sudah saya sebutkan di situ, artinya kamu ketika berada di situ meninggalkan yang namanya jejak digital. Saya ulangi, ketika kamu sudah bermain-main dengan TikTok, YouTube, Instagram, mungkin Twitter, mungkin Facebook, dan sebagainya, maka kamu meninggalkan jejak digital di sana. Dan jejak digital itu, jejak digital itu tetap ada di situ, tidak, atau ada jejaknya yang bisa dideteksi kapanpun, meskipun kamu hapus. Loh Pak, kan sudah saya hapus, ngapain bisa? Anak-anak sekalian, teknologi sekarang itu canggih. Jadi misalnya kita upload sesuatu, wah nggak suka, kamu hapus, itu bisa ditarik, ditelusuri, maka itu bisa diambil lagi. Apalagi sekarang kalau nanti
mengarah ke kriminal. Namanya kalau di kepolisian itu namanya cybercrime. Berarti apa aktivitasmu digital di situ, jejak digital yang ada di situ bisa ditarik semua. Nah, terus ini, waduh Pak, sudah terlanjur ya. Saya mengupload sesuatu yang tidak baik, gitu lah. Ada yang gitu mesti di dalam hatinya pasti orang saya ngomong. Saya itu sudah terlanjur upload beberapa konten-konten yang tidak bermanfaat atau konten-konten yang bahkan mengarah ke penyimpangan seksual, misalnya pornografi, porno aksi dan sebagainya. Berarti itu tidak terhapus Pak. Kamu hapus, kamu nggak bisa lihat. Tapi kalau mau ditarik oleh cybercrime bisa. Menyesal berarti saya Pak gitu ya. Oke, tapi saya yakin anak-anak sini nggak sampai ke situ. Mengapa Pak Agus menyampaikan ini? Di berbagai tempat telah terjadi seperti itu. Tidak menyadari. Nah, terus caranya piye kalau sudah seperti itu? Kalau sudah seperti itu, maka caranya kamu menggempurnya. Bahasa eksklusifnya itu, kamu menggempurnya dengan konten-konten yang positif, sehingga biasanya bikin konten. Maka kalau sudah terlanjur seperti itu, digempur dengan konten-konten yang positif, sesuatu yang bermanfaat bagi kalian, bagi orang lain. Mungkin itu sebuah motivasi, komitmen, atau sebuah gambar-gambar yang indah-indah menunjukkan keindahan sekolah kita, menunjukkan keindahan di gunung itu dan sebagainya. Nah, caranya kalau sudah terlanjur seperti itu, sehingga nanti progres rekod jejak digitalmu akan menjadi lebih banyak yang positif daripada yang negatif. Oke. Teman-teman sekalian, ini saya arahkan ke kriminal ya, kriminalitas. Tapi kamu pasti belum, pasti enggak. Saya yakin kalian belum. Pornografi, porno aksi. Ini kamu harus tahu, bukan berarti tabu ya, tapi kamu harus tahu. Ketika ada orang menyebarkan gambar, video, konten berbau pornografi, porno aksi, maka dia akan kena namanya Undang-Undang ITE. Ya, ini penyebar loh, bukan pelaku ya, anak-anak ya. Yang menyebarkan, mengupload itu, maka itu kena Undang-Undang ITE. Itu nanti hukuman minimal. Jadi hati-hati, jangan sampai di media-media itu kamu menampilkan konten-konten, gambar-gambar, video-video yang berbau pornografi, porno aksi. Itu karena selain kalian nanti di kemudian hari akan menyesal karena jejak digitalmu itu ada negatifnya, juga bisa jadi nanti terjerat yang namanya menggunakan undang-undang ITE. Begitu. Oke, Pak pun kebacut. Saya yakin nggak ada di sini. Kalau sudah itu tadi ya, digempur dengan konten-konten positif ya, ya itu aja nanti sudah jadi rasa. Sekarang jangan menyesal dulu, karena yang penting setelah ini nanti kamu itu hati-hati, harus smart menggunakan IT, gitu ya. Oke. Nah sekarang gini. Kaitannya jejak digital dengan masa depanmu, apa itu? Saya ulangi, kaitannya jejak digital dengan masa depanmu. Saya ambil contoh aja, di suatu negara maju, sekarang sudah terjadi. Ketika akan merekrut pegawai, itu tidak menggunakan tes. Saya ulangi. Di banyak negara maju sudah menerapkan ketika dia akan rekrutmen pegawai itu tidak menggunakan tes. Kalau dulu Pak Agus waktu jadi PNS itu ada tes tertulis, ada tes wawancara, tes psikologis dan sebagainya.
nanti ada suatu era yang akan kamu alami, bahkan sekarang sudah terjadi. Tes masuk pegawai perusahaan, mungkin instansi, itu tidak menggunakan tes, tetapi menggunakan apa? Menggunakan jejak digitalmu. Kok bisa, Pak? Nah, kompetensi itu ditandai dengan kamu ijazahnya, kamu kuliah di mana, lulusan apa, dan sebagainya. Tetapi ada hal lain yang sekarang yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, oleh sebuah instansi yang sangat penting, yang namanya karakter. Yang namanya karakter. Karakter itu bisa dilihat di jejak digital. Oh, ternyata misalnya ada yang namanya Andi, ada nggak sini? Andi nggak ada ya? Saya ambilkan yang tidak ada namanya Andi. Ke suatu perusahaan atau ke suatu instansi dilihat jejak digitalnya. Ternyata di situ Andi itu seringnya membuka ceramah-ceramah agama. Oh, berarti dia positif. Dia positif. Oh, ternyata dia itu punya channel YouTube yang di dalamnya itu berisi kalimat-kalimat motivatif. Kemudian dia juga sering mengeksploitasi sebuah kemampuan-kemampuan positif di dalam YouTube. Ini kelihatan bahwa ini bertanggung jawab. Positif lagi. Oh, ternyata Andi ini suka bekerja sama, terlihat ketika dia dalam satu komunitasnya dia sering berkolaborasi, berbagi dengan teman-temannya. Oh, dia kerjasamanya hebat. Oh, dia ternyata di kelompoknya itu sering menjadi pemimpin atau leader. Maka dia punya tanggung jawab yang tinggi, dia bakat menjadi pemimpin. Maka itu yang diterima. Jadi tidak perlu tes, tapi lihat jejak digitalnya. Kamu saatnya nanti ketika masuk kerja sangat dimungkinkan tidak tes tapi menggunakan jejak digital seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan jejak digital itu tidak bisa dilakukan secara instan. Wah, aku arep tes langsung gaya jejak digital, kan nggak bisa. Harus dimulai dari sekarang. Harapan saya mulai hari ini timbul kesadaran nanti. Hati-hati ketika kita berada di media sosial. Bahkan story WA, status itu juga bisa menggambarkan kamu itu sebetulnya apa atau seperti apa atau kemauanmu. Nah, story ini isinya mengeluh terus, berarti kita orang pantang menyerah. Maaf ini Bapak Ibu guru, nanti kalau yang punya story seperti itu. Ada teman-teman saya itu yang seperti itu. Jadi story-nya itu wah, nonton gue ngumet, sirahku mulus misalnya terus gitu. Terus pokoknya yang di-upload, yang di story-nya itu hanya sesuatu yang tidak menyenangkan. Beda ketika setiap hari itu story-nya semangat pagi. Pagi-pagi sudah bikin story yang itu. Kemudian awali hari Senin dengan keyakinan kesuksesan, misalnya seperti itu. Kamu juga siap belajar dengan baik, misalnya seperti itu. Nah, maka akan dibaca, oh ini anak ini mulai dari awal niatnya bagus, dia punya pandangan yang luas tentang bagaimana untuk menjalani hidup ini lebih baik dan sebagainya. Oke, gitu anak-anak sekalian. Kemudian nih, kalian sudah kenal artificial intelligence? Kenal belum? AI. AI ini berarti singkatannya ya. AI-nya tahu, tapi artificial intelligence-nya enggak. AI itu singkatannya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ya. Siapa yang sudah gunakan AI? Halo. AI atau AI yo. Semua sama gunakan. Tunjuk dari rasa malu-malu, orang tak nggak mau tak lihat jejak digitalnya enggak. Oke. Ini anak-anak sekalian, siapa yang sering bukain YouTube? Dijibain apa-apa? Oke. Artificial intelligence itu sekarang sudah merambah
di semua sisi. Kalau misalnya kalian di YouTube-nya itu sering bukai, misalnya ya, angkringan, siapa sih yang bukai angkringan? Lucu banget ya. Maka nanti di berandamu ketika kamu buka YouTube, maka yang muncul pertama kali ya tentang angkringan itu. Itu salah satu artificial intelligence yang diterapkan di YouTube. Kalau kamu misalnya ketika senang kaitannya dengan balapan MotoGP misalnya, maka ketika kamu sekali membuka YouTube atau TikTok apa saja, maka yang muncul itu. Karena artificial intelligence itu tahu kemauanmu sehingga disodorkan seperti itu. Sebaliknya, nah ini dia. Kalau kamu membukanya konten-konten yang negatif, maka kamu ya berseliweran langsung teko yang rumah YouTube-mu itu. Seperti itu. Sehingga jangankan upload anak-anak sekarang, jejak digital kamu buka apa aja itu sudah bisa terdeteksi. Kowe senengnya buka apa itu bisa terdeteksi. Buka toh artificial intelligence. Nah, sehingga waduh Pak, kalau begitu gimana ini? TikTok saya memang ketika saya buka itu sesuatu yang saya senangi Pak. Gimana? Itu memang guru kita semua juga seperti itu. Jadi ketika kita buka sesuatu yang sering dibuka itu akan muncul yang setara dengan itu akan muncul. Itu namanya jejak digital yang sudah dibantu oleh artificial intelligence. Oke. Intinya sekarang anak-anak sekalian, apapun aktivitas digital pada media-media itu menimbulkan jejak digital di kita, yang itu akan mempengaruhi masa depanmu, mempengaruhi perilakumu dari mulai sekarang sampai nanti kapanpun, mungkin setelah SMA, SMK, kuliah, bahkan sampai bekerja. Untuk itu gunakan dengan bijak, ya, gunakan dengan bijak. Semua media bukan berarti dilarang untuk menggunakan, enggak, gunakan, tetapi dengan sebaik mungkin, gunakan dengan cerdas, sehingga itu nanti mempengaruhi hidupmu untuk menjadi hidup yang lebih baik. Anak-anak belajarnya juga makin baik, sehingga nanti di kemudian hari kamu akan memanen hasilnya dengan jejak digital itu. Wah, jejak digital apik, begitu masuk perusahaan diklik Andi, wah Andinya hebat, wah serasa gue wawancara, rasa gue tes. Ini jejak digitalnya bagus, ini saya perlukan di perusahaan saya atau saya perlukan di instansi saya, maka ini masuk. Oke, tidak menutup kemungkinan di instansi pemerintah nanti seperti itu. Karena yang dibutuhkan sekarang selain kompetensi, tapi juga karakter yang dibangun dari awal sehingga akhir, sehingga terpatri di dalam tubuhnya. Akhirnya karakter itu tidak dibuat-buat, memang itulah karakter yang kita. Oke anak-anak sekalian, itu saja ya. Pak Agus sudah menggeh-menggeh nih. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya yakin kalian anak-anak hebat dan akan menjadi orang hebat. Untuk itu kita harus smart dalam menggunakan IT, membuat jejak-jejak digital yang positif, sehingga nanti kita tidak akan menyesal dan akan menjadi orang sukses. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.